Oke, baik. Kawan-kawan, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda melihat video ini. Kali ini kami kelompok PKS yang beranggotakan saya sendiri, Fathan Hafiz, Ayub, serta Tegar akan menjelaskan program perhitungan daya angin dan luas daerah sapuan angin yang telah kami buat. Tanpa basa-basi lagi, kita akan menjelaskan. Silahkan, Ayub, bisa dijelaskan. Oke, jadi yang pertama itu, suara gue masuk kan? Masuk, masuk. Oke, yang pertama tuh tampilan Dev C++. Penulis program seperti di bawah untuk mendeklarasikan variabel, intergraph, string, dan array. Bisa dilihat dari tampilan Word yang sudah dikirim. Terus yang kedua tuh ada 3, pemasukan, output, dan input. Menulis membuat percabangan jika menggunakan mengetik satu yang berisi inputan untuk perhitungan daya angin seperti menggunakan variabel PA, A, V, dan PW. Dan akan muncul seperti tampilan gambar di Word. Selanjutnya ada pilihan percabangan pertama. Penulis membuat percabangan seperti di bawah, sehingga jika hasil perhitungan di atas 7 juta, di atas 250, dan di bawah 250 akan membuat variabel DA yang memprediksikan array yang sudah dibuat dan membuat output hasil perhitungan seperti di bawah. Ini variabelnya PA, A, F pangkat 3. Dan yang ini selanjutnya aplikasi array dalam hasil perhitungan. Penulis membuat percabangan untuk pilihan kedua jika pengguna mengetik 2 pada inputan pilihan di C++ yang berisi perhitungan untuk luas daerah, sapuan angin, serta inputan untuk mengulang program. Terakhir, penulis menggunakan fungsi while yang diaktifkan jika penulis mengetik Y pada akhir perhitungan yang berguna untuk mengulang program pada titik di mana kita letakkan fungsi do yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke. Jadi, ini udah lulus ini ya, share screen ya? Ya, udah share screen gue. Ini dari awal lah, biar gue aja. Oke. Oke, jadi ini ada pilihan yaitu PA, A, F, PW, R, dan A ini sebagai variabel. Dayangin tiga ini ada 3 ordo di bawah rata-rata 0, rata-rata 1, di atas rata-rata 2. Terus jika variabel if di atas 7 juta, maka daya angin menghasilkan output ordo kedua, yaitu di mana ordo kedua di atas rata-rata. Lalu jika variabel hasil perhitungan dari variabel PW ini lebih dari 250, daya anginnya itu ordo 1, yaitu sama dengan rata-rata. Lalu yang ketiga, jika hasil perhitungan dari LFPW kurang dari 250 sama dengan daya angin ordo ke 0, itu menghasilkan di bawah rata-rata, seperti yang sudah dibuat tabel string daya 3. Lalu terakhir, penulis menggunakan fungsi while yang diaktifkan jika penulis mengetik Y pada akhir perhitungan yang berguna untuk mengulang program pada titik di mana kita meletakkan fungsi do yang sudah dijelaskan sebelumnya. seperti itu. Baik, ini koreksi ya teman-teman, kalau misalnya dalam pengguna menuliskan Y pada saat ulangi proses, maka program akan mengeksekusi perulangan di titik do ini. Namun kalau misalnya dia mengetik N, maka program akan berakhir. Mungkin seperti itu. Saya akan menjelaskan di sini ada daya angin, di mana rumusnya adalah setengah PA dikali
setengah dikali PA dikali A dikali V di pangkat 3, di mana PA adalah panjang turbin, A adalah luas daerah sapuan angin yang bisa dihitung dengan memilih opsi kedua. Lalu ada V sebagai kecepatan angin. Ini rumusnya adalah rumus untuk menghitung daya angin. Lalu di pilihan kedua, sebagaimana kita tahu, itu adalah untuk menghitung luas daerah sapuan angin, di mana kita harus rumusnya adalah Pi dikali R pangkat 2, di mana Pi adalah 3,14, lalu R-nya itu adalah jari-jari turbin. Udah sih, sekian dari penjelasan kelompok kami. Semoga bisa membantu. Selamat malam. Oke, baik teman-teman, kali ini kita akan melakukan penggunaan dengan program yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini kita bisa lihat ada nomor 1 itu ada daya angin, nomor 2 itu adalah daerah menghitung luas daerah sapuan. Perlu dijelaskan bahwasannya menghitung daya angin itu rumusnya adalah ini seperti ini ya, yaitu setengah dikali kerapatan angin dikali luas daerah sapuan angin dikali kecepatan angin pada waktu tertentu pangkat 3. Maka dari itu di sini kita bisa lihat rumusnya adalah setengah PA kali A kali V kali V kali V. Langsung kita lihat. Maka di sini ada opsi pilih luas daerah sapuan jika belum diketahui. Karena pada saat perhitungan daya angin kita membutuhkan luas daerah sapuan. Namun jika luas daerah sapuan sudah diketahui, maka kita bisa langsung menghitung daya anginnya. Misal kita pilih daya angin, yaitu kita ngetik 1. Itu kita langsung disuruh memasukkan kerapatan angin. Mungkin waktu pas penjelasan dalam penjelasan program ada kekeliruan ya. Waktu itu saya nulisnya panjang turbin. Sebenarnya itu kerapatan angin guys. Ini udah dibenerin. Kita masukin aja misalnya 6. Lalu kita disuruh memasukkan luas daerah sapuan anginnya kira-kira 60. Memasukkan kecepatan anginnya kira-kira 12 meter per second. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasannya jumlah daya anginnya adalah 311.040 watt, yaitu turbin angin tersebut menghasilkan daya rata-rata. Nah, ini rata-rata ini datang dari mana? Rata-rata ini berdasarkan website ini bahwasannya turbin angin itu biasanya memiliki kapasitas antara 250 sampai 7 megawatt. 7 megawatt itu 7 juta watt. Maka dari itu di dalam programnya saya membuat jika si daya angin itu melebihi 7 juta, maka dia akan menuliskan seperti ini guys. Nah, ini contohnya adalah kita dapat 62.914.560 watt, di mana langsung dia menyebutkan turbin angin tersebut menghasilkan daya di atas rata-rata. Jika saya menginput kurang dari 250, maka dia akan menyimpulkan seperti ini. Misalnya kita taruh 1. Jumlah daya anginnya adalah 6 watt. Turbin angin 0 watt ya. Turbin angin tersebut menghasilkan daya di bawah rata-rata, di mana seperti yang diprogram dalam pemrograman C++ ini. Daya angin 0 itu adalah di bawah rata-rata. Kita ulangi proses untuk melihat pilihan kedua, yaitu luas daerah sapuan. Luas daerah sapuan itu hanya membutuhkan jari-jari turbin itu berapa meter. Berdasarkan rumus di sini. Nah, mana ya? Nah, ini. Luas daerah sapuan angin dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. A sama dengan pi R kuadrat. Di mana A adalah luas daerah sapuan angin, R sama dengan jari-jari lingkaran turbin atau panjang turbin. Rumusnya yaitu ya tadi pi kali R pangkat 2, di mana di sini perhitungan seperti ini 3,14, yaitu pi dikali R dikali R, yaitu ya sama dengan R pangkat 2.
Misal kita taruh jari-jari turbinnya itu adalah 7. Maka luas daerah sapuan anginnya adalah 153 meter persegi. Mungkin seperti itu aja. Jika proses tidak ingin diulangi, maka kita akan memencet N. Maka program akan berhenti beroperasi. Sekian dari presentasi penjelasan program kami. Terima kasih sudah memperhatikan. Selamat siang.